golongan Musa minta tolong kepada Musa, ya, untuk menghadapi orang yang menjadi musuhnya dari kalangan kelompoknya Fir'aun. Maka Musa pun menolongnya. Fawakazahu Musa. Musa langsung menempeleng orang itu. Faqadu alaih, dan mati sekali tempeleng. Kemudian yang keempat, istighatsah kepada orang yang hidup tapi tidak mampu, tanpa keyakinan dia memiliki kekuatan tersembunyi. Maka ini hukumnya sia-sia. Artinya kalau dia meyakini memiliki kekuatan tersembunyi, itu masuk ke kelompok yang kedua tadi. Ya, kemudian yang berikutnya, wa dalilu dzabhi, dan dalil menyembelih. Adalah firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakan, sungguhnya salatku, nusukku. Nusuk itu sembelihan. Nah, ini syahidnya di sini. Sembelihan itu lillah, hanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Maka enggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih itu artinya apa? Mengeluarkan ruh dengan mengalirkan darah dengan cara tertentu. Dan menyembelih ini ada 3 macam. Yang pertama, ibadah, menyembelih yang bernilai ibadah, yaitu dengan mengagungkan sesuatu yang ditujukan kepadanya sembelihan. Maka ini hanya boleh untuk Allah. Ketika diarahkan kepada yang lain menjadi apa? Syirik akbar. Jadi menyembelih yang ditujukan untuk Allah seperti misalnya kurban, akikah, kemudian kafaroh, dam, hadiyu dan sebagainya. Itu menyembelih untuk Allah. Yang kedua, menyembelih yang hukumnya mustahab, seperti memuliakan tamu atau walimah dan sebagainya. Bahkan bisa wajib, ya. Sebagiannya bisa menjadi wajib. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Kemudian Nabi bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, walimahlah walaupun dengan seekor kambing. Nah, ini perintah ini bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi. Kemudian yang ketiga, menyembelih yang hukumnya mubah, seperti untuk dimakan, untuk dijual, untuk hadiah dan sebagainya. Kemudian terakhir, wa dalilun nadar, dalil nadar adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar.
Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut dengan suatu hari yang keburukannya merata, yaitu kiamat. Ini pujian. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar dan takut kiamat. Takut kiamat sehingga apa? Persiapan menghadapi kiamat. Maka ini konteks pujian, berarti menunaikan nadar hukumnya terpuji dan itu adalah ibadah. Sesuatu yang terpuji berarti ibadah. Dan nadar dalam ayat ini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, nadar itu adalah seluruh perkara yang Allah wajibkan. Seluruh perkara yang Allah wajibkan itu adalah nadar. Berarti mereka menunaikan nadar, berarti mereka menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian yang kedua, nadar yang maknanya adalah seorang mukallaf mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib. Dan tentang nadar ini panjang ya pembahasannya ya. Tentang hukum insya'nya ada hukum wafa'nya ada. Tapi secara umum menunaikan nadar ini adalah ibadah, sesuatu yang Allah cintai. Maka dia merupakan perkara yang gak boleh ditujukan kepada selain Allah. Barang siapa menunjukkan nadar kepada kuburan, kepada penghuni kubur, kepada jin dan sebagainya, maka dia terjerumus ke dalam syirikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Itu yang di bab istiadah Ustaz. Ustaz tadi bilang kan Nabi pernah kena sihir. Ya. Di hadis karena pernah baca setan itu nggak bisa menyerupai Nabi. Apa hubungannya? Sihir itu bukan setan. Ya, sihir dari jin, dari setan. Kalau itu hadis tentang mimpi ya, mimpi ketemu Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan lam yatashabbah bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka benar dia memang melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Itu. Jadi ini sihir ini beda, itu enggak ada hubungannya. berarti berbeda. Ya beda. Itu masalah mimpi kok. Jadi kalau kita mimpi melihat Rasul, itu betul-betul Rasul, karena setan nggak bisa menyerupai Rasul. Tapi syaratnya kita tahu persis seperti apa ciri-ciri Rasul, karena setan bisa ngaku Rasul. Kalau kita nggak tahu ciri Rasul, kita ketipu, bisa. Ada setan ngaku Rasul bisa, tapi setan menyerupai Rasul tidak bisa. Ngaku Rasul bisa. Bahkan setan ngaku Tuhan pun, ngaku Allah pun bisa. Makanya tidak sedikit orang-orang sufiyah ini terutama ya, mereka mengaku ketemu Nabi dalam keadaan terjaga, nggak mimpi. Itu setan benar. Kemudian bahkan ketemu Allah, ini tidak sedikit, sudah sekarang banyak orang ngaku-ngaku ketemu Allah. Ini luar biasa. Kesesatan makin nyata, tapi makin banyak orang yang percaya. Kebodohan, kejahilan luar biasa. Ada yang lain? Ya. Mau nanya, kan nazar itu kan misal kita mengerjakan minta untuk perbuatan baru dikabulkan sama Allah, baru kita mengerjakan apa yang kita janjikan nazar. Ada yang begitu, ada yang tidak.
Nadar ada macam-macam. Itu namanya nadar yang mu'allaq, yang dikaitkan dengan syarat. Ada juga nadar mutlak. Nadar mutlak misalnya saya bernadar besok mau puasa, udah gitu aja, nggak ada kaitannya dengan apapun. Itu nadar juga. Kalau yang mu'allaq misalnya kalau saya sembuh saya mau nadar ini. Nah, itu nadar mu'allaq. Ya, yang nadar mu'allaq itu hukum asalnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, insya'nya. Makanya panjang pembahasannya, jadi kita tidak bahas. Bisa dibahas nanti di fikih sebenarnya, dia di fikih panjang. Kenapa? Ada pertanyaan apa? Selama saya belajar kan dikatakan bahwa nazar itu kalau misalnya nazar kita terkabulkan, kita mengerjakan suatu perbuatan. Iya. Sedangkan kalau dalam Al-Quran itu kan dijelaskan surat Al-Imran ayat 10 amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan kalau dalam hadis Muslim disebutkan bahwa mulailah dari apa yang telah Allah mulai. Jadi kan mengerjakan kebajikan itu kan yang pertama amar ma'ruf nahi munkar. Baru kan amar ma'ruf, baru yang kedua kan nahi munkar. Kan setelah itu apakah jika nazar kita terkabulkan, apakah kita boleh untuk nahi munkar? Saya enggak paham. Maksudnya gimana kalau ada amar ma'ruf nahi munkar ini? Apa hubungannya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Jadi kalau ya, coba. Semisal kita bernazar kita diketidakan oleh Allah. Ya. Contoh nadar apa aja? Contohnya nadar apa misalnya? Misalnya saya ingin ranking 1 di sekolah. Kalau saya ranking 1 di sekolah, maka saya akan apa? Akan sholat 100 rakaat. Sholat 100 rakaat. Ya udah, terus? Itu kan amar ma'ruf, berbuat baik. Itu perbuatan baik, bukan amar ma'ruf. Itu perbuatan baik. Amar itu nyuruh. Kalau itu perbuatan ma'ruf, bukan amar ma'ruf. Itu perbuatan ma'ruf. Terus? Kalau misalnya sholatnya misalnya kita tidak nadarnya bukan itu, diganti nahi mungkar gitu. Ya, apa misalnya? Mencegah perbuatan itu. Misal kita bernazar ranking 1. Kalau ranking 1 saya akan meninggalkan dosa apa gitu. Kalau meninggalkan dosa, meninggalkan larangan haram, yang haram itu enggak pakai nadar juga udah wajib. Kalau saya ranking 1 saya enggak minum khamr lagi. Lah kamu enggak ranking 1 juga enggak boleh minum khamr gitu. Itu enggak perlu nadar kalau itu. Jadi nadar itu mewajibkan diri sesuatu yang hukumnya enggak wajib. Sholat 100 rakaat tadi enggak wajib. Nah, dia nadar itu mungkin. Tapi kalau meninggalkan yang haram enggak ada nadar itu, karena meninggalkan haram hukumnya udah wajib. Jadi enggak perlu nadar, udah wajib hukumnya. Jadi gara-gara enggak ranking 1, homernya masih jalan terus. Ya enggak boleh. Enggak ada. Ya. Kembali ke pembahasan yang pertama lalu tentang khusyuk. Jika memang kan khusyuk itu maksudnya kemarin itu perasaan rendah dan benar terhadap kagum Allah. Jadi orang yang tidak khusyuk itu bisa dikatakan sombong dengan khusyuk. Tidak khusyuk berarti sombong, mungkin. Iya. Tidak perhatian khusyuk. Iya. Karena kalau orang nggak khusyuk kan berarti nggak ada perasaan hina, nggak ada perasaan rendah. Berarti perasaannya apa? Tinggi. Ya kalau nggak tinggi, tengah-tengah gitu, netral gitu. Netral itu bagian dari kesombongan ya. Kita ini harus merasa hina di hadapan Allah. Memang Allah itu maha agung. Gimana kita nggak merasa hina gitu? Itu perkara yang harus sudah nggak bisa ditawar ya. Khusyuk itu kewajiban, wajib hukumnya. Orang kalau nggak mau khusyuk ya sombong otomatis. Sombongan, banyak kesombongan. Orang sombong itu banyak. Walaupun kalau jalan itu nunduk-nunduk itu sombong gitu. Sombongnya di sisi lain, sombongnya kepada Allah itu lebih parah.
Dia nunduk-nunduk itu melanggar aturan Allah, sombong sama Allah. Dia menghinakan diri kepada orang itu melanggar hukum Allah. Di mata manusia dia orang tawadhu, rendah hati, di sisi Allah itu orang sombong. Iya kan? Karena runduk-runduk itu dilarang sama Allah, nggak boleh. Kita nggak boleh menghinakan diri kepada manusia, nggak boleh. Ya. Rendah hati silakan, tapi merendahkan diri di hadapan orang nggak boleh. Kita hanya boleh merendahkan diri kita kepada Allah saja. Ya, itu silakan. Ya. Masih terkait nazar Ustaz. Ya. Seseorang dia melakukan nazar, Ya. setelah dia setelah lagi dia tahu yang dinazarkan dia itu adalah sesuatu yang mungkar. Mungkar. Nah, apabila dia tidak lakukan itu Ustaz, apa di akal dia wajib berkafarah atau gimana? Apa maksudnya? Gimana contohnya? Contohnya dia kalau dia pokoknya sukses, pokoknya dia ini cerita dari masih saya. Apabila dia sukses nanti dia membuat keyboard di kampung itu. Oh, bikin acara gitu. Setelah itu dia tahu bahwa tadi Bikin acara maksiat lah gitu ya. Jadi nadar maksiat sebagian ulama menganggap tidak sah. Jadi tidak ada kafaroh. Udah, batalin aja tanpa kafaroh. Jadi yang perlu kafaroh itu nadar yang sah. Kalau sah maka kalau dibatalin bayar kafaroh. Kalau nggak sah ya udah nggak sah, nggak perlu dibatalin gitu. Dari awal nggak sah gitu. Bernadar mau minum khamar nggak sah itu bukan nadar gitu, maka nggak perlu kafaroh. Ya. Tapi kabar kalau Hukum beruzlah dalam Islam atau mengasihkan diri bagaimana? hukum beruzlah dalam Islam bagaimana? Dirinci. Sebabnya apa, caranya bagaimana, terus tujuannya apa, itu semuanya ada aturan. Ya. Sebabnya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Caranya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Tujuannya pun ada yang benar, ada yang salah. Ya, semuanya dengan ilmu. Uzlah itu memang ibadah, tapi ada cara. Kalau tidak sesuai cara maka menjadi bid'ah, yang menjadi maksiat nanti. Semua itu dengan cara. Sebagaimana ibadah yang lain semua harus caranya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tidak boleh uzlah kalau nggak punya ilmu. Sama sebagaimana orang nggak boleh sholat kalau nggak punya ilmu, harus tahu ilmunya. Terus gimana? Nggak usah sholat? Ya belajar, wajib belajar gimana cara sholat yang betul. Bukannya dapat pahala malah dapat dosa nanti kalau nggak pakai ilmu ya. Harus pakai ilmu. Itu uzlah, ya, mengasingkan diri. Dan masalah keutamanya ada yang dalam kondisi tertentu orang mengira itu lebih utama uzlah, tapi bisa jadi orang yang lebih berilmu mengatakan belum waktunya uzlah. Tapi hukum asal uzlah dengan membaur, ya lawannya uzlah membaur, itu lebih bagus membaur. Kata Nabi SAW, man khalatan nas, siapa yang membaur dengan manusia, wa yasbir ala adahum, dan sabar atas gangguan mereka, khairun, ya lebih bagus daripada orang yang menjauhi manusia karena tidak sabar dengan gangguan mereka. Gitu. Ya. Sudah apa? Sudah ditentukan sama Allah. Iya, sudah takdir ya. Satu lagi, nasib manusia ini kalau tidak dia merubah, Tuhan tidak akan merubah. Iya. Bagaimana itu? Iya. Kalau Iya. tidak dirubah manusia ini, Tuhan tidak akan merubah. Iya. Itulah takdir ya. Jadi manusia itu mau merubah takdir, merubah nasib, itu juga takdir. Kita di sini takdir, kita berusaha takdir, kita berdoa juga takdir. Semuanya takdir. Kita hidup menjalani takdir. Kita mau ketawa atau mau cemberut takdir juga. Pokoknya semuanya takdir. Jadi bagaimana? Ya sudah, serahkan ke Allah. Memang semuanya takdir. Kita diwajibkan berusaha, titik situ.
Masalah takdir urusan Allah. Kita nggak usah ngungkit-ungkit takdir. Karena Kalau udah takdir yang iya, kalau udah takdir ngapain kita berusaha? Itu yang ditanyakan sahabat juga dulu. Kalau begitu kita bersandar kepada takdir. Kata Rasulullah, "I'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Karena setiap kalian akan dimudahkan untuk berbuat sebagaimana tujuan diciptakan. Tujuan diciptakan apa? Yang satu ditujukan ke neraka, yang satu ke surga. Itu tujuan kita udah jelas. Nah, masing-masing kita dimudahkan tujuannya sesuai dengan tujuannya. Kalau kita mudah beramal-amal surga, berarti kemungkinan ke surga. Kalau kita mudah beramal-amal neraka, suka dunia, muter-muterin dunia aja, ngurusin dunia aja, ya berarti memang takdirnya neraka gitu. Ya makanya hati-hati. Tugas kita berusaha. Takdir bukan untuk dipasrahin, bukan untuk ya udahlah takdir udah gini aja, enggak. Tapi Allah merintahkan kita untuk apa? Berusaha. Dan takdir itu rahasia, kita nggak tahu takdir kita kemana. Kita hanya wajib berusaha sambil apa? Husnudzon, bersangka baik kepada Allah. Ya, Allah pasti mentakdirkan saya ke surga. Udah, sangka baik saja sambil terus berusaha. Itu ke surga umum ya. Nanti perinciannya banyak. Husnudzon, Allah mentakdirkan saya menjadi orang yang berilmu, yang beramal, yang bisa begini begitu. Semua itu husnudzon semua. Orang-orang punya cita-cita tinggi itu husnudzon. Yang putus asa, lemah cita-cita itu suudzon. Makanya ya Allah sesuaikan. Makanya kata Allah apa? Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau yang suudzon ya dapat suudzonnya. Yang husnudzon dapat husnudzonnya. Ya udah, itulah takdir. Udah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.